harus tanggung itu ya. Ya. Dan akhirnya, Masya Allah, berarti Yafi sendiri yang buka pengumumannya. Yafi yang buka, waktu itu jam 3 Yafi buka, dit on OGM nih, OGM udah lolos nih. Terus saya belum on, saya pulang jam 3.40 waktu itu. Saya buka, di grup udah rame lagi, UGM ada 2 anak nih gitu Yafi. Terus saya lihat, UGM lolos. Padahal saya nggak ngarep apa-apa karena saya tidur waktu fisika. Berarti kamu lihat itu UGM diterima itu malah dari grup? Dari grup dan WA-nya Yafi. Pertama dari WA-nya Yafi, terus saya lanjut di grup. Langsung saya teriak di rumah, UGM gitu. Terus ada ibu? Ada. Terus langsung sekali. Masya Allah. Ibu gimana waktu lihat Adit diterima di UGM perasaannya? Ya seneng, alhamdulillah, karena cita-citanya itu ya Allah, berarti ini jawabannya. Adit tuh memang disuruh muter-muter perjuangannya itu. Berdarah-darah dulu ya Bu. Berarti ke jalan Munang memang boleh muter-muter desa, saya bilang gitu. Iya, Masya Allah. Terus di jalur mandiri juga belajarnya tuh udah mulai beda saya. Waktu di SNBT saya al-inin waktu jam 3 langsung belajar gitu-gitu. Ya tahajud belajar, duha belajar gitu-gitu di Inten. Apalagi Inten kan pasti waktunya dari pagi sampai sore. Karena waktu itu saya pernah nginep. Nah waktu di mandiri saya sedikit ubah karena dari pikiran yang tadi usaha aja tuh nggak cukup, kamu tuh butuh Allah. Terus mulai sekarang saya gempur di jalur langitnya karena ibu juga nyaranin waktu itu apa ya, Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. Jadi Masya Allah. habis tahajud, terus habis subuh baca al-Waqiah, terus semakin baca Yasin, terus duha lagi setiap hari kayak gitu diulang-ulang sama puasa. Ini benang merah yang semua pemirsa harus tahu. Udah puluhan ya, belasan anak mungkin yang saya podcast. Itu saya selalu mendapatkan kesimpulan anak yang diberikan kemudahan pertolongan Allah itu, satu memang mereka baktinya sama ibu terutama ya itu luar biasa. Yang kedua jalur langit itu, betul kata Adit, jalur langit itu luar biasa karena sejatinya kita ini nggak punya kemampuan apa-apa, Allah saja yang memampukan. Nah, saya pengen mengulik ini, Dit. Dari tadi Adit bilang intens ya, ikut bimbel intens ya. Intens ini saya lihat kan bimbel yang pembayarannya cukup lumayan ya. Gimana Adit ceritanya bisa belajar di Inten itu? Boleh Pak? Boleh. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang sedikit janggal kenapa saya bisa belajar di Inten selama 1 tahun dengan biaya yang besar. Waktu itu ceritanya tuh di Curug Jomblang. Iya. Jadi ada PPM sama Inten dan anak-anak Trilen juga kalau nggak salah waktu itu. Iya betul. Yang melatih anak-anak sana upacara ya. Kebetulan waktu itu saya jadi hostnya sama Indira. Iya. Berdua. Terus saya kira di situ saya cuma menjadi host. Ternyata dari situ ada rencana di baliknya. Waktu itu saya pulang bersama dengan Pak JBS menaiki mobilnya. Dan Pak JBS tanya waktu itu, Adit, kalau les di Inten mau Dit? Terus Adit bilang, mau banget Pak, tapi finansialnya selalu. Tapi Pak JBS waktu itu bilang apa coba? Pak JBS bilang, udah masalah kayak gituan, nanti pasti Allah bakal bantu, tenang aja. Karena ternyata sehabis itu saya dapat panggilan dari Pak JBS untuk datang ke sekolah bersama dengan Indira. Yang ternyata waktu itu ada Pak Taufik sama Bu Elia juga gitu. Iya. Pak Taufik dan Bu Elia itu merekomendasikan Adit dan Indira. Terima kasih untuk Pak Taufik dan Bu Elia. Pak JPS. Iya. Lebih terima kasih saya Pak. Iya. Sebetulnya waktu kamu didapuk sama Indira jadi host di acara itu sudah ada pembicaraan deal saya sama Pak Subur. Ya, Pak Subur yang orang baik. Kalau saya dan Pak Taufik hanya mengarahkan dan menyaring anak saja. Pak Subur, karena Pak Subur itu mendirikan Intens pertama di Purwokerto itu menurut Pak Subur SMA 3 Purwokerto yang paling support pertama.
Makanya terus diadakan acara di Curug apa? Curug Jomblang. Curug Jomblang, kita melatih anak-anak di sana upacara. Nah, terus kita udah sepakat deal, pokoknya yang kita ajukan ke Inten untuk bimbingan free ya, gratis dari Inten itu 1 Adit 2 Indira. Nah, terus Pak Supir bilang, bagaimana kalau nanti ke Curug Jomblangnya 2 anak ini kita libatkan Pak JBS? Siap, setuju. Ben jenengan tahu kemampuan Adit sama Indira, saya bilang gitu. Makanya kamu dipasangkan jadi host di sana. Lah, waktu saya tanya di mobil itu, karena saya udah punya jawaban, makanya saya jawabannya kalem kan, gitu. Nah, ceritakan belajar di sana gimana? Di sana tempatnya enak banget. Pokoknya Inten itu udah jadi keluarga Adit banget sih, Pak. Terutama Pak SB, Bang Joshua. Semuanya setara, semuanya keluarga, nggak bisa dibedain. Iya. Pak SB sih terutama. Setiap kata-kata dari Pak SB itu nggak tahu kenapa selalu bikin saya bangkit, mirip-mirip kayak Pak JBS. Jadi saya juga selalu dengerin waktu Pak JBS upacara dulu, dan semua yang Pak JBS katain itu nggak tahu kenapa bikin saya semangat aja. Saya suka mendengarkan orang mungkin ya. Nah, Pak SB, wah beliau tuh hebat banget sih. Beliau kalau nolong orang tuh bener-bener nolong all out banget. Terus begitu menginspirasi banget sih, setiap kata-katanya selalu bikin saya bangkit waktu terngiang-ngiang gitu ya. Terngiang-ngiang. Dari tadinya yang saya sebenarnya nggak berani, ada keraguan untuk mengejar UGM, tapi Pak SB dengan magic kata-katanya tuh bisa membuat saya yakin untuk menuju ke UGM. Setiap kata dari Pak SB, apalagi waktu Inten ceria yang bikin kita nangis-nangis, Inten ceria waktu itu sempat kita nangis, Pak SB bimbingannya bener-bener, semua kata-katanya bener-bener kayak penyihir. Aku berasa Pak SB waktu itu kayak seorang ayah sih. Gak tau kenapa beliau tuh pahlawan banget buat aku. Setiap aku kesusahan, Pak SB kata-katanya datang. Setiap aku lagi minder, Pak SB datang buat bangkitin lagi. Setiap aku lagi aneh-aneh, Pak SB selalu ngingetin kalau Allah tuh selalu sama kita. Tak usah takut kamu gitu. Bagus. Terima kasih untuk Pak SB. Dan hari ini luar biasanya Adit dalam tanda petik bisa membayar kebaikan-kebaikan beliau, ya kan? Dengan kamu diterima, orang-orang yang baik sama kamu, akhirnya ya ibaratnya tadi terbayar. Tinggal pesan dari Pak JBS, Adit kuliah yang benar di sana, ya di kampusnya Pak JBS dulu, ya. Mungkin dosen-dosennya udah beda eranya, tetapi kamu membawa istilahnya itu apa ya, harapan, membawa support dari banyak orang. Itu. Baik, saya kira begitu Mbak hari ini, dan luar biasa Mas Adin sangat menginspirasi. Saya sini salaman, saya pengen memeluk kamu ya. Luar biasa. Semua juga mengenalkan itu. Ya, ya baik. Itu ya. Baik, dari saya begitu Mbak. Semoga bincang-bincang kita kali ini dengan Adit ini bisa menginspirasi banyak pemirsa. Dan terakhir Dit, pesan untuk adik-adik kelas apa Dit? Pesan untuk Kak Sore dan semuanya mungkin ya, adik-adik kelas. Untuk adik-adik kelas semuanya, apalagi yang kelas 11 ya, kelas 12 yang mau SNBP. Katanya kan sekarang ada beda, ada TKA juga kan. Iya. Tapi apapun itu, misal pun nanti kalian gagal kayak apa yang aku alamin, pasti kalian bakal sedih, itu udah pasti. Kalian harus abisin langsung sedihnya, biar kalian bisa balik on track lagi. Abisin langsung, sedih itu nggak boleh berlarut-larut. Jadi kalau bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari kalian bolehlah sedih dulu, curhat-curhat. Tapi kalau bisa curhatnya sama Tuhan. Oh iya, betul. Terus mintalah sama Tuhan, ya Allah, mudahkanlah di jalur selanjutnya. Terus di SNBT kalian belajar lebih rajin lagi. Dan dari pengalaman aku, karena aku mungkin waktu itu kurang di sholat tahajudnya ya, jadi ada yang kurang nih, belum seret banget nih, kenapa masih susah nih di SNBT. Nah, aku pengen kalian selain belajar di materinya, juga jalur langitnya dikuatin. Jalur langitnya dikuatin lagi. Dan misal pun nanti
di SNBT kalian gagal lagi amit-amitnya, pesanku untuk kalian adalah jangan pernah menyerah. Betul. Sama jangan, karena apa yang aku alami itu aku langsung mengurung diri selama 1 bulan. Aku bener-bener off Instagram dan yang lain, kecuali buat repost. Kalau ada orang yang nge-tag pasti aku repost. Aku langsung off sosial media dan menghilang. Orang-orang pun waktu itu ada yang WA, teman Leda dan lainnya juga WA, dan Adi tuh nggak balesin sampai dibilang sombong. Karena saking takutnya buka sosial media tuh, udahlah aku mau berjuang. Apalagi waktu itu juga sambil nyari uang kan buat daftar. Intinya punya kalian nanti kalian gagal di SNBP, SNBT, kalian harus tetap kuat, sumpah. Kalian harus tetap kuat. Kenapa? Karena pejuang di Mandiri itu beda dengan pejuang SNBP sama SNBT. Kalau di SNBP sama SNBT kalian ditakdirin jadi orang hebat. Di jalur Mandiri kalian ditakdirin buat jadi orang yang kuat. Luar biasa kata-katanya, Masya Allah. Terakhir nih, guru-guru SMA 3 Purwokerto itu support banget sama Adit. Betul banget. Mengikuti perjalanan. Ayo, katakan sesuatu buat Bapak Ibu guru kita. Buat seluruh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 3 Purwokerto, Pak JPS terutama dan semuanya, Adit mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang mendoakan Adit. Apalagi waktu SNBP Adit juga minta doa waktu itu Adit minta doa ke satu-satu guru-guru yang Adit kenal dan Adit save nomornya. Dan kalian semua mendoakan Adit, bahkan nggak di SNBP tapi di SNBT, bahkan sampai menyaksikan berjuang di jalur Mandiri juga. Adit nggak tahu, mungkin di belakang kalian juga ikut mendoakan Adit di setiap doa sholat.